Ini simpelnya BBNKB gratis, Bang. BBNKB gratis. Bedanya BBNKB sama PKB apa sih, Po, sebenarnya? 0% nih. 0%. Kita akan bahas di podcast kita kali ini berarti, Po, ya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Obrolan pajak daerah Bapenda Jakarta. Lebih kenal, Lebih bijak. Rame, Po. Masih semangat Alhamdulillah semuanya. masih rame kita ya, Alhamdulillah Bang. masih rame. Dan mudah-mudahan terus rame terus ya, Po. Amin. Apa kabar, Po? Aye, alhamdulillah baik-baik aja, Bang. Abang gimana kabarnya? Alhamdulillah, Ayo juga sehat, Po. Gitu. Mari kita jangan lupa nih perkenalkan diri kita kembali Iya ke dong. sobat pajak setia Betul. kita. Kenalin lagi, Po, ya, biar nggak lupa nih sobat pajak semuanya. Betul, Bang. Halo, Aye Andri dari Satpol Penyuluhan. Halo, saya Mia dari Satpol Layanan Informasi. Kembali lagi di podcast kita di episode keempat ya, Po, ya, hari ini ya. Udah keempat aja. Udah keempat. Nggak kerasa loh, Po, dari kemarin kita udah podcast. Kemarin juga kita sempet ngundang bintang tamu atau narasumber ya, Po, ya. Nah, sekarang kita berdua lagi, Po. Kita berdua lagi. Enaknya kita ngebahas apa nih, Po, hari ini? Ayo punya kabar gembira lainnya, Bang, buat Ada sobat kabar pajak. gembira lainnya. Setelah kemarin ya kita ngasih tahu ada BPHTB gratis. Hari ini ada informasi sesuatu yang gratis juga, Bang. Ada yang gratis lagi, Po. Betul. Ini Banyak banget kayaknya yang gratis. kayaknya sobat pajak lebih senang dengar yang ini nih. Oh, gitu? Ini kayaknya yang banyak, salah satu jenis pajak yang masuk ke dalam pertanyaan yang sering ditanyakan nih. Jenis pajak primadona lah ya. Iya, Po, ya, kalau betul, kita Bang. bilang tuh ya. Emang apa, Po? Ini simpelnya BBNKB gratis, Bang. BBNKB gratis. Beneran gratis ya, Po, ya? Beneran. Bea balik nama kendaraan bermotor gratis. 0% nih. 0%. Kita akan bahas di podcast kita kali ini berarti, Po, ya. Betul. Kita bedah kayak dokter aja kita. Kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut tentang BBNKB 0% ini. Karena Yuk kita nggak mulai. semuanya dapet ya. Nggak semuanya dapat dong. Makanya pengen tahu kita mulai. Kita cek Ngobrol berikut ini. ya. Tapi sebelum ke situ, Abang tahu nggak sih BBNKB itu apa? BBNKB tahu dong. Kita Boleh- jelasin aja ya. boleh kita dibantu, mulai ya. kita kasih tahu sobat Kita pajak. mulai jelaskan. Jadi BBNKB itu sesuai dengan peraturan daerah nomor 6 tahun 2019 adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan dalam badan usaha. Simpelnya gini, BBNKB itu adalah pajak atas transaksi pembeli atas jual beli mobil. Gitu. Mau jual beli mobil atau jual beli motor. Gitu, Po. Ayo jadi tahu nih, Bang, kan selama ini sobat pajak dan kita semua ya umumnya taunya kalau BBNKB itu terkena kalau kita jual beli kendaraan ya. Ternyata di salah satu yang Abang sebutin tadi tuh ada waris juga ternyata ya. Waris juga bisa, Po. Misalkan Aye dapet lungsuran kendaraan nih, misalkan dari almarhum kakek Aye, misalkan almarhum kakek Aye ngasih Aye warisan satu buah mobil misalkan. Satu buah Jaguar misalnya buat Misalkan, empok ya gitu Allah, ya. amin ya Allah. Iya, Misalkan Ayah dapat warisan satu buah mobil nih. Nah, Ayah mau itu kendaraan berubah jadi nama Ayah. betul. Berarti Ayah harus bayar BBNKB-nya Iya, nih. karena empok kan harus balik nama kan. Meskipun Ayah nggak beli itu, Betul. Ayah tetap harus bayar ya. Ya, betul. Balik nama kendaraan bermotornya. Balik namanya itu atas BPKB dan STNK-nya, Po. Balik nama tuh. Oke. Itu menjadi objek pajak Kan di DKI Jakarta. nggak Dan mungkin semua juga kan wilayah balik juga namanya sih. STNK doang ya kan. Iya, begitu, Po. Jadi gitu ya. Tadi kalau untuk BBNKB itu artinya jadi kayak kalau pembelinya pasti dikenakan pajak BBNKB atas pembelian mobil tersebut atau motor tersebut. Pemilik barunya lah Pemilik ya. barunya. Jadi konsepnya hampir sama kayak BPHTB. Kalau BPHTB itu kan jual beli tanah dan atau bangunan. Kalau BBNKB ini jual beli kendaraan bermotor, mau mobil atau motor gitu. Oh gitu ya, Bang. Hmm. Ini
apa istilahnya, yang wajib bayar BBNKB ini, misalkan tadi contohnya pakai ayah ya Bang ya, kita kan orang pribadi nih, itu hanya untuk orang pribadi atau ada lagi nih wajib pajak lainnya? Kalau untuk BBNKB orang pribadi otomatis ya Po ya, orang pribadi kayak kita nih itu kena BBNKB. Badan juga sama atau perusahaan. Badan atau badan usaha atau perusahaan ya juga wajib bayar BBNKB. Wajib dikenakan juga BBNKB kalau memang ada peralihan hak tadi. Jadi Gitu. untuk kendaraan-kendaraan yang mau didaftarkan atas nama PT, CV, ya nggak sih? Betul. Itu terkena BBNKB Iya, juga. sepanjang wajib ada perubahan membayar. data kepemilikan pasti kena BBNKB. Mau wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan itu pasti kena Selama BBNKB. ada perubahan nama kepemilikan di itu namanya apa Bang? BPKB ya Bang? Ya di BPKB, intinya di BPKB ya Po ya, karena kan bukti kepemilikan itu adalah BPKB. Betul. Gitu. Jadi selama ada perubahan nama di situ kena BBNKB. Kena gitu. BBNKB. Nah kalau gitu bedanya BBNKB sama PKB apa sih Po sebenarnya? Kalau AY pahamnya ya Bang ya, kalau BBNKB itu yang tadi seperti yang Abang jelasin nih, itu kan ketika ada perubahan kepemilikan nih di surat-surat kendaraan bermotor. Betul. Dan itu dibayarkan sekali ketika ada perubahan nama tersebut. Betul. Nah, sedangkan untuk pajak kendaraan bermotornya PKB itu kewajiban yang harus kita bayarkan setiap tahunnya atas kepemilikan tersebut. 100 buat Mpok tuh. Udah hafal banget kayaknya nih. Kado ya nanti ya kita transfer aja. Gitu. Jadi kalau untuk BBNKB benar tadi hanya dibayarkan ketika ada terjadinya peralihan hak atau jual beli sekali aja biasanya kok waktu di awal transaksi. Betul. Itu kena. Sedangkan kalau PKB bayar tahunan karena ya atas kepemilikan kendaraan bermotor tersebut. Jadi objeknya atau objek dari pengenaan pajak memang pasti berbeda ya. Kalau ini atas transaksi, kalau yang satu lagi PKB atas kepemilikan. Itu kata kuncinya sebenarnya. Gitu. Tadi kan Abang udah ngejelasin sesuai perdanya ya. Kalau kata perda itu kita harus bayar BBNKB itu berapa sih besarannya? Nah, berdasarkan perda tentang BBNKB tadi, itu BBNKB itu ada dua, Po. Ada dua tarif. Ada dua. Ada BBNKB kendaraan baru sama ada BBNKB kendaraan kedua dan seterusnya. Kendaraan kedua dan seterusnya Atau ini mobil second lah mobil gitu. second. Ini mobil doang nih. Mobil dan motor dong. Mobil dan pastinya. motor. Kendaraan bermotor Kendaraan berarti bermotor ya. gitu yang memang berbasis penggerak motor gitu ya, gitu. Ada dua tarifnya, Po. Ada dua. Tadi untuk BBNKB kendaraan baru itu sebesar 12,5%. 12,5%. Gede ya Po ya. Gede ya Bang. Tarifnya ya. itu besar memang. Dan kalau untuk BBNKB kendaraan kedua dan seterusnya atau mobil second itu sebesar 1%. Jauh ya Po ya. Kok jauh banget Bang? Dari 12% jauh banget Bang dari ke 12 ke 1%. Betul, memang karena itu menyesuaikan dengan undang-undang tentang pajak dan retribusi daerah. Belibet banget Minum dulu Bang. Belibet banget Nantilah gampang. Ini memang lagi-lagi karena semangat jadi belibet Po ngomongnya. Gitu. Jadinya ada dua tarif ya, dan yang kita bebas dan yang tadi Po sempat di awal dibebas-bebasin di 00%, di 0,0% itu yang mana? Yang mana? Yang kendaraan kedua, yang mobil second. Yang 1% itu. Yang 1% itu. Yang 1% itu. Itu Jadi, emang ada aturannya, Po. kalau yang Ayah denger ya, kemarin tuh sekitar bulan Oktober ini terbit Pergub nomor 29, Pergub DKI Jakarta ya. Pergub DKI Jakarta nomor 29 tahun 2023 tentang pemberian insentif BBNKB 0% untuk penyerahan kendaraan kedua dan seterusnya Bang. Nah, berarti ini tuh beneran kabar baik banget ya Po ya buat wajib pajak atau sobat pajak yang punya kendaraan second. Mau dibalik nama tapi kok kayaknya BBNKB-nya mahal banget gitu ya, padahal cuma 1%. Gitu Tapi kan second dengan adanya program ini itu gratis Po. Gratis tis. 0% alias gratis. Bener dan ini sangat membantu banget. Sayang banget ya Bang kalau nggak digunakan ya Bang. Sayang banget dong. Harus segera digunakan, harus dimanfaatkan fasilitas 0% ini. Emangnya ini program ini berlaku sampai kapan sih Bang? Dari Pergub nomor 29 tahun 2023 itu hanya berlaku sampai tanggal 30 Desember 2023. Bentar lagi sekitar 2 bulan lagi Po ya. Sayang banget ini kalau nggak dipakai. Sayang banget dong. Udah dibebasin, nggak bayar BBNKB, balik nama.
Nih, Dan ini cuma 2 bulan lagi nih sisanya nih, iya sisa kan? periode waktunya. Ini karena ini bukan sesuatu yang rutin kan ya, yang dikasih sama Pemprov kan ya. Enggak tiap tahun Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan insentif tentang BBNKB ini. Kayaknya baru sekarang deh, Pak. Baru ini, Gitu. kayaknya Ai juga baru dengar Baru ya. sekarang kan kayak denger dan lagi tadi itu tidak berlaku selamanya nih, hanya berlaku sampai Desember tanggal 2023. 30 30 tahun Desember tahun ini ya. Betul. Tuh dengar sobat pajak, waktunya nggak lama lagi. Jadi buat sobat pajak yang punya kendaraan second yang mau dibalik nama menjadi nama sobat pajak semua, mendingan sekarang deh, mumpung gratis. Bener, mumpung gratis ya, Po, nggak usah Betul. bayar gitu. Sorry, Po. Nah, juga kemarin itu kita sempat terima banyak juga nih sebenarnya sobat pajak itu kayak gimana sih cara ngitung BBNKB? Ayo dong kasih penjelasan. Banyak ya, Po, yang nge-DM ke kita ya, lewat media sosial, lewat call center juga banyak yang telepon karena memang kemarin Oktober kita sudah Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan aturan 0% untuk BBNKB itu, sehingga banyak tuh yang nanya, ayo dong kasih gambaran kayak gimana. Makanya kita di sini mau ngebahas itu, Po. Nah, biar sobat Gitu. pajak tahu nih dan semakin tergerak memanfaatkan insentif ini ya kan. Jadi kita kasih gambaran ke sobat pajak berapa besar manfaat yang sudah diterima sobat pajak dengan pemberian insentif 0% ini. Bener. Mau tahu? Boleh? Kita lihat ilustrasinya, Po. Nih, ilustrasinya seperti ini. Contohnya misalnya Anto. Nih, teman Ayah kebetulan memang ada yang namanya Anto, Po. Anto membeli mobil bekas dengan harga NJKB-nya sebesar 200 juta. NJKB itu adalah nilai jual kendaraan bermotor yang sudah terdaftar atau ada di sistem informasi PKB milik Bapenda DKI Jakarta. Oke, Gitu. jadi NJKB ini adalah nilai jual kendaraan bermotor Betul. yang sudah terdaftar di sistem PKB Bapenda Jakarta. Betul. Lanjut, Bang. Lalu sehingga perkiraan biayanya sebagai berikut. Yang pertama BBNKB. BBNKB itu karena ini mobil second atau mobil kedua dan seterusnya, tarifnya sebesar 1%. Sehingga 1% dikalikan dengan 200 juta. Jadi BBNKB yang harus dibayar adalah 2 juta rupiah. 2 juta. 2 juta rupiah. Lalu selain BBNKB, karena di kantor Samsat itu kan terdiri dari 3 instansi ya, Po ya. Apa aja Ada tuh, Bang? Kepolisian Republik Indonesia, ada Bapenda DKI Jakarta, dan juga ada Jasara Harja. Sehingga selain dikenakan pajak-pajak atau pengenaan pajak daerah, juga ada biaya-biaya dari kedua instansi tersebut, Po. Oh gitu ya, Dan Bang. ini penguatannya resmi ya, Po ya. Oh Gitu, karena pantes, ada aturannya Bang. juga. Pantes kemarin itu kan kita juga ada penghapusan lainnya tuh. Ada UWP katanya memang sanksi PKB-nya 0, tapi kok saya kena sanksi lainnya. Iya. Itu karena instansi lainnya tidak memberlakukan peraturan yang Ya, sama ya. gitu. Jadi nanti silakan dikonfirmasikan ke instansi di Samsat tersebut, karena itu tadi ada 3 instansi terlibat di dalamnya, Po. Oke, Gitu. Dan ada Bapenda, Bapenda ada untuk penetapan pajaknya. untuk perpajakannya, ada kepolisian untuk surat-surat kendaraannya, Betul. terus ada Jasara Harja Betul. untuk asuransi apa tuh, Bang? Untuk asuransi, biasanya asuransi jiwa dan lain sebagainya lah, Po ya. Ya. Gitu. Nanti itu ada 3 instansi tadi yang terlibat di dalamnya. Oke, kita Gitu. lanjut lagi, Kita Bang, fokus ke contohnya. pajaknya dulu Kita aja, Po, contohin ya. lagi Nah. contohnya. Oke, tadi BBNKB 200 juta dikali 1% sebesar 2 juta rupiah. Nah, lalu ada juga namanya sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Nih yang sering banget kita lihat nih di surat kendaraan kita nih, SWD KLLJ. Iya, akhirnya tahu ya kepanjangan SWD panjang KLLJ itu. Sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Ini salah satu biaya yang keluar untuk salah satu instansi Samsat ya. Betul. Itu sebesar 143.000. Oke. Lalu ada lagi biaya penerbitan surat tanda nomor kendaraan atau STNK STNK. sebesar Rp200.000. Oke. Lalu ada juga biaya penerbitan tanda nomor kendaraan bermotor atau TNKB sebesar Rp100.000. Oke. Lalu ada juga biaya penerbitan buku pemilik kendaraan bermotor atau BPKB sebesar Rp375.000. Dan tarif-tarif ini berdasarkan PP nomor 60 tahun 2016. Jadi ini resmi, Po.
Ini bukan nilai pungutan resmi liar ya. ya Po ya. Oke. Karena memang ada aturannya. Ini biaya-biaya resmi yang kita keluarkan saat kita mau ngurus BBNKB Iya, di ya. kantor Samsat. Di kantor Betul. Samsat. Kalau kita jumlahin nih Po, dari 2 juta tambah 143.000 tambah 200 dan seterusnya, itu total BBNKB yang harus dibayarkan kalau kondisi normal nih, Kondisi nggak normalnya ada diskon, insentif nggak ada tadi, nggak ada nggak ada insentif, gratis. itu sebesar 2.818.000 Po. Oh, lumayan Makanya orang-orang ya. pada mikir kan, aduh mahal juga ya kalau untuk BBNKB. Apalagi kalau orang-orang kadang mikir, aduh kendaraan mana kendaraan cuma second gitu kan ya, kayak males banget ternyata, kalau ya bayar karena uang tadi segitu ya. 1% dari NJKB Po. Nah, dengan adanya Pergub 29 tahun 2023 ini, itu pajak yang 2 juta tadi, BBNKB sebesar 2 juta itu dihapuskan Po. Jadi Dinolkan. Jadi berapa sisanya? Sisanya jadi berapa Jadi nih yang harus dibayar? tadi dikurangi dari 2.818.000 dikurangi 2 juta, jadi hanya bayar 818.000 aja Po. Murah banget kan? Wow, 2 juta tuh lumayan Menghemat Bang. 2 juta. Itu lumayan banget loh hari gini 2 juta Itu loh. sih gede banget Itu Po. gede ya. Bener, bisa kita alihkan untuk keperluan yang lain. Ini baru Gitu. dari contoh kendaraan second yang harganya 200 juta. Kan Betul. kita tahu ya di luar sana masih banyak kendaraan second yang di atas harganya di harga atas tersebut ya. Betul. Coba bayangin kalau harga secondnya 500 juta, berarti kita bisa hemat 5 juta. 5 juta, betul. Lumayan Dan ini juga banget. bukan cuman untuk mobil loh Po, untuk motor juga. Jadi untuk Lumayan. mobil motor yang mau balik nama kendaraan, mobil second, motor second ya. Motor second, mobil second, sekarang saatnya Po. Sekarang Saat yang saatnya. tepat untuk balik nama. Gitu. Jarang-jarang loh BBNKB Betul. 0 nih. Karena kan nanti ketika balik nama itu ya otomatis balik nama BPKB-nya dan juga STNK-nya Po ya. Jadi itu sudah berganti nama kepemilikannya. Gitu. Wow. Lumayan ya Bang ya. Dan untuk ngajuinnya ini juga tidak sembarang Samsat bisa gimana diajukan Po. Hanya bisa diajukan di kantor Samsat Induk. Di Jakarta kita punya gerai Samsat, Samsat keliling, itu berarti nggak bisa Nggak tuh. bisa Po. Kalau untuk Samsat gerai Samsat keliling itu nggak bisa. Ini hanya bisa diajukan di kantor Samsat Induk. Kantor Samsat Induk. Betul. Ada di mana aja Po kantor Samsat Induk coba? Jakarta Pusat, Jakarta Utara itu ada di Gunung Sahari. Itu satu tempat yang sama itu ya. tempat yang sama. Betul. Kalau yang Jakarta Timur ada di Kebon Nanas. Betul. Kalau yang di Jakarta Barat itu di Dan Mogot kalau nggak salah ya. Iya, di situ daerah Ya, situ. Dan Mogot. Terus yang Jakarta Selatan itu udah pasti tahu Polda di Komdak sana ya. Komdak ya. Jadi hanya bisa di kantor Samsat Induk ya Po ya. Dan yang paling juga sangat menarik ini adalah ini nggak pakai permohonan Po. Langsung otomatis tanpa pengajuan permohonan gitu. Jadi cukup sobat pajak atau masyarakat datang ke kantor Samsat Induk, bawa dokumen-dokumen, nanti otomatis balik nama. Ini BBNKB-nya. misalkan nanti sobat pajak udah ke kantor Samsat Induk, udah ngajuin balik nama kendaraan gitu. Iya. Tiba-tiba masih ada tagihan, misalkan contoh dari ilustrasi sebelumnya ya Bang, masih disuruh bayar 918.000. Itu sobat pajak harus ketahui, itu BBNKB-nya sudah 0 rupiah. Iya. Yang masih sobat pajak harus bayar adalah biaya lain-lain selain BBNKB-nya. Iya, nanti kan kelihatan di STNK itu BBNKB-nya berapa, SWDK LLJ-nya berapa dan lain sebagainya. Betul. BBNKB-nya pasti 0 Po. Betul. Di STNK-nya itu pasti kelihatan kok. Gitu. Jadi pasti nanti rinciannya kelihatan ya kalau BBNKB-nya itu udah 0. Betul gitu. Jadi nanti dipastikan ketika kita membayar, dilihat dulu tuh STNK-nya, oh ya memang pasti 0 gitu. Dan jangan ragu pasti nih, karena ini sudah berlangsung dari bulan Oktober kemarin ya Po ya. Ini masih Oktober. Bulan Oktober ini ya Po ya. Oktober, Jadi jangan ragu-ragu, langsung datang ke kantor Samsat Induk aja, pergunakan kesempatan terbatas ini karena jangka waktunya sampai kapan tadi Po? 30 Desember Sampai 2023. 30 Desember 2023. Hai sobat pajak, jangan lupa manfaatkan kesempatan langka ini. Betul. Sayang banget ya kalau nggak dimanfaatin. Sayang banget karena ya ini belum tentu juga tahun depan ada gitu. Bahkan ini kan memang hanya periodenya sampai Desember gitu. Dan untuk BBNKB ini memang banyak yang nanya ya Po ya. BPHTB kita udah bebasin. BPHTB kemarin kita udah kasih info gratis. Sekarang BBNKB kita kasih info gratis. Makanya itu luar biasa Pemprov DKI Jakarta ini baik banget ya ngasih kebijakan-kebijakan yang sangat meringankan masyarakat dan wajib pajak untuk membayar pajaknya. Sama satu lagi pentingnya melakukan balik nama atau kok ribet banget sih. Oh ya gini,
Apa pentingnya kita melakukan balik nama kendaraan? Pentingnya melakukan balik nama kendaraan. Pertama itu pasti tertib administrasi. Oke. Ya, kalau kita udah tertib administrasi, mau ngurus apa aja tuh enak kok. Karena apa, namanya sudah atas nama kita. Atas nama Kita udah punya mobil, mobilnya atas nama kita. Kalau butuh sesuai dengan dokumen ya dokumen kita, dokumen udah kita nggak sendiri. susah lagi. Betul. Terus yang keduanya itu memudahkan untuk pelayanan, Po. Pelayanan. Ya, pelayanan mau apa aja tuh gampang karena ya itu tadi Udah punya kita. Udah punya kita sendiri. Dan yang paling penting adalah kemudahan pembayarannya, Po. Apalagi kalau bayar PKB sekarang kan udah bisa online, Po. Bisa online. Pakai aplikasi Signal contohnya. Itu kan tinggal sudah kendaraan atas nama kita sendiri, kita tinggal klik aja di smartphone kita, dikirimin deh tuh STNK-nya ke rumah. Gampang Gitu. banget ya. Gampang. Makanya ini sobat pajak buru-buru deh balik nama kendaraannya jadi nama sobat pajak, karena seperti yang disebutin Bang Andrijal ya kan, kalau dengan tertib administrasi kita semua akan mendapatkan kemudahan pelayanan di sana. Pastinya gitu, karena kan ya itu lebih enak ya pokoknya ngurus segala sesuatunya karena data-datanya sudah atas nama kita. Tuh. Nah, kalau misalnya ada sobat pajak yang mau nanya-nanya lagi, Po, misalnya dia mau nanya tentang apa tarif kali ya, atau misalnya nanya tentang perpajakan, kemana aja sih, Po? Gak usah khawatir. Buat sobat pajak semua, Humas Pajak Jakarta, Bapenda DKI Jakarta punya banyak channel untuk sobat pajak tanya-tanya nih seputar perpajakan daerah DKI Jakarta. Kita punya call center yang bisa dihubungi 1.500 177, call center 1.500 177, atau bagi sobat pajak yang lebih senang beremail bisa melalui email callcenter.pajakdki@jakarta.go.id. Atau mau cari info lainnya nih bisa kunjungi website kita, ada di bapenda.jakarta.go.id. Betul. Dan yang nggak kalah pentingnya adalah lewat WhatsApp dong, Po. Anak ini sekarang pasti yang WhatsApp terbaru. nih. Ini yang terbaru dari Bapenda DKI Jakarta. Kita punya channel WhatsApp resmi Bapenda Jakarta yang Siapa namanya? dipanggilnya Jaina. Oh, Jaina. Pasti cakep nih. Kayak empok gitu. Makasih loh. Nomor teleponnya berapa, Po? Nomor WhatsApp-nya? Jainab bisa dihubungi di 0812 6000 6177. Diulang ya, 0812 6000 6177. Sobat pajak tinggal chat seperti biasa tuh. Bener. Nanti pasti dijawab ya. Pasti dijawab. Dan selain tadi media-media yang udah disemprotkan sama Pok Mia, kita juga ada di media-media sosial. Yang pertama itu ada di Instagram di Humas Pajak Jakarta. Lalu yang kedua di TikTok dengan username @humaspajakjakarta. Lalu yang ketiganya itu ada di X atau dulunya Twitter, dengan akun Humas Pajak JKT. Lalu juga ada dari Facebook Humas Pajak Jakarta. Dan yang terbaru juga bukan terbaru sih, dan juga ada di kanal YouTube. Podcast kita juga ada di YouTube nih. Podcast kita ini episode kita tampil di YouTube Humas Pajak Jakarta. Ya, di Humas Pajak Jakarta. Itu Betul nanti banget. silahkan bertanya, silahkan komen di situ juga. Apa aja yang ingin ditanya tentang pajak daerah, kita pasti jawab. Betul gitu. sekali sobat pajak. Sama jangan lupa Apa tuh? untuk dapetin informasi lainnya di podcast kita berikutnya, jangan lupa subscribe. Oh iya dong, jangan lupa untuk subscribe, komen, sama likes. Nah, bagi sobat pajak yang ingin materi-materi tertentu diangkat di podcast kita, boleh nih komen di video ini. Betul, atau di video kita lainnya gitu kan. Komen materi-materi apa aja yang pengen dibahas gitu ya sama sobat pajak, nanti kita akan bahas di sini. Kita bahas di sini. Betul. Nih, apalagi nih, Po? Tadi BBNKB udah, tarif-tarifnya juga udah, layanan informasi udah, terus insentifnya juga udah. Apa nih, kayaknya udah lengkap ya? Kayaknya hari ini udah lengkap ya, Bang. Kita ngasih sampein informasi tentang BBNKB, apalagi gratis. Nah, kalau gratis mah pasti senang. Ayo juga senang pokoknya yang gratisan. Semuanya juga gitu. senang dapat Apalagi informasi. Udah kita dikenakan untuk bayar pajak, tanya digratisin, jadi double senangnya, Po. Gitu. Oke, kalau gitu kita undur diri ya, Po ya. Iya. Terima kasih sudah menyaksikan podcast obrolan pajak daerah pada episode kali ini. Benar. Saya Andri. Saya Mia. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam podcast pada kali ini, dan jangan lupa stay tune terus di podcast kita berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.